Merokok, sebuah tindakan yang tampak sederhana namun syarat kontroversi. Dalam dunia Islam, perdebatan tentang hukum merokok telah berlangsung selama berabad-abad dengan ulama dan cendekiawan berbeda pendapat. Apakah merokok haram, makruh, atau mubah? Bagaimana Al-Quran dan hadis dapat diinterpretasikan terkait merokok? Dan bagaimana pandangan masyarakat Muslim terhadap merokok? Mari kita jelajahi lebih dalam tentang topik ini dan temukan jawabannya bersama-sama. Yuk, kita mulai videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat channel Kabar Langit, dalam konteks merokok dan Al-Quran, tidak terdapat ayat yang secara langsung membicarakan tentang rokok. Meski demikian, terdapat sejumlah ayat yang kerap dihubungkan dengan hukum merokok melalui penafsiran para ulama dan ahli agama Islam. Berikut ini contoh ayat tersebut. Surah Al-Baqarah ayat 195. Ayat ini berbunyi, "Dan janganlah kalian menjerumuskan diri kalian dengan tangan kalian sendiri ke dalam jurang kerusakan." Ayat yang dimaksud kerap ditafsirkan sebagai pengekangan terhadap perilaku yang berpotensi membahayakan diri sendiri, termasuk merokok yang telah diketahui memiliki efek buruk terhadap kesehatan. Prinsip kesehatan dan kesejahteraan. Al-Quran mengajarkan prinsip dasar bahwa setiap perilaku yang berpotensi merusak kesehatan dan kesejahteraan individu sebaiknya dihindari. Merokok yang telah terbukti berdampak negatif pada kesehatan seringkali dihubungkan dengan prinsip ini. Dalam konteks merokok dan hadis Nabi Muhammad SAW, tidak ada hadis yang secara langsung membicarakan tentang rokok. Meski demikian, terdapat sejumlah hadis yang kerap dihubungkan dengan hukum merokok melalui penafsiran para ulama dan ahli agama Islam. Berikut ini merupakan beberapa contoh hadis tersebut. Hadis tentang bahaya. Terdapat hadis yang secara umum menegaskan larangan merokok, meskipun tidak secara spesifik menggunakan kata rokok. Salah satunya adalah hadis yang sahih dari Rasulullah SAW yang berbunyi, tidak boleh menimbulkan bahaya dan juga tidak boleh membahayakan orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah, Kitab Al-Ahkam, nomor 2340. Hadis tersebut kerap ditafsirkan sebagai pengekangan terhadap perilaku yang berpotensi membahayakan diri sendiri atau orang lain, termasuk merokok yang telah terbukti memiliki efek buruk terhadap kesehatan. Hadis tentang kebiasaan buruk. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tanda orang munafik ada 3. Jika bicara ia dusta, jika janji ia ingkar, jika diberi amanah ia khianat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rokok tidak memberikan keuntungan apapun, hanya menimbulkan risiko bagi kesehatan dan kehidupan serta pemborosan. Dengan demikian, merokok dapat dianggap sebagai perilaku negatif yang sebaiknya dijauhi. Adakah persetujuan umum di antara para ulama mengenai hukum merokok? Tidak ada persetujuan absolut di antara para ulama mengenai hukum merokok. Terdapat beberapa pandangan yang beragam yang bergantung pada interpretasi dan pemahaman terhadap doktrin Islam. Perbedaan pandangan tersebut antara lain: 1. Mubah atau boleh. Sejumlah ulama memiliki pandangan bahwa merokok adalah hal yang mubah atau diperbolehkan. 2. Makruh. Pandangan alternatif menyatakan bahwa merokok adalah makruh, yang berarti kurang disukai, namun tidak secara eksplisit dilarang. 3. Haram atau dilarang. Sejumlah ulama serta ahli agama Islam lainnya memiliki pandangan bahwa merokok adalah haram atau tidak diperkenankan.